Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum kita diperintahkan dan diwajibkan taat kepada orang tua. Baik keduanya memerintahkan dengan sesuatu yang wajib, sunnah ataupun yang mubah. Demikian pula kalau orang tua melarang dari perbuatan yang haram, makruh ataupun yang mubah, maka kita wajib mentaatinya. Lebih dari itu, kita juga wajib mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada perbuatan wajib kifayah atau yang sunnah. Terkait hal ini, para ulama rahimahumullah ta'ala telah beristinbat menyimpulkan hukum dari kisah Juraij yang hidup jauh sebelum masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Juraij ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah Juraij sedang beribadah di suatu sauma'ah, tempat ibadah. Tiba-tiba ibunya datang memanggilnya. Humaid, yaitu perawi hadis ini, mengatakan, Abu Rafi' pernah menerangkan kepadaku mengenai bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menirukan gaya ibu Juraij ketika memanggil anaknya tersebut, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya seperti apa? Yaitu dengan meletakkan tangannya pada bagian kepala di antara dahi dan telinga, serta mengangkat kepalanya dan berkata, wahai Juraij, aku ibumu, jawablah panggilanku. Ketika itu wanita tersebut mendapati anaknya sedang sholat, yakni Juraijnya sedang melaksanakan sholat. Dengan keraguan, Juraij berkata pada dirinya sendiri, ya Allah, ibuku atau sholatku? Yakni maksudnya, saya mau milih yang mana? Ibu memanggil atau saya lanjutkan sholatku? Tetapi Juraij memilih untuk meneruskan sholatnya. Tidak lama kemudian, wanita itu datang lagi, yang kedua kalinya. Ia memanggil, wahai Juraij, aku ibumu, jawablah panggilanku. Juraij bertanya lagi kepada dirinya sendiri, ya Allah, ibuku atau sholatku? Tetapi ia tetap memilih untuk meneruskan salatnya. Dikarenakan sangat kecewa, akhirnya wanita itu, yakni ibunya, berdoa, ya Allah, sesungguhnya Juraij adalah anakku. Aku sudah memanggilnya berkali-kali namun ia enggan menjawabnya. Ya Allah, janganlah engkau matikan dia sebelum ia melihat perempuan pelacur. Seandainya ibu ini berdoa agar anaknya itu difitnah, diberi cobaan, niscaya akan terfitnah. Pada suatu hari, ada seorang penggembala kambing sedang berteduh di dekat tempat ibadah Juraij yang terletak jauh terpencil dari keramaian manusia. Tiba-tiba datang seorang perempuan dari sebuah dusun yang juga sedang berteduh di tempat tersebut. Kemudian keduanya melakukan perbuatan zina, sehingga perempuan itu hamil, kemudian melahirkan seorang anak bayi. Ketika ditanya oleh Khayal al-Ramai, anak dari siapa ini? Perempuan pezina itu mengatakan, anak dari penghuni tempat ibadah ini. Ini siapa? Juraij. Lalu orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi Juraij. Mereka datang dengan membawa besi perajang. Mereka berteriak memanggil Juraij yang saat itu sedang sholat. Maka sudah tentu Juraij tidak melayani panggilan mereka. Akhirnya mereka merobohkan bangunan tempat ibadahnya itu. Dan tatkala Juraij melihat keadaan tersebut, dia pun keluar untuk menemui mereka. Mereka berkata kepada Juraij, tanyalah perempuan ini. Juraij pun tersenyum, kemudian mengusap kepala anak bayi tersebut seraya bertanya kepada anak tadi, siapakah bapakmu? Anak bayi itu pun tiba-tiba menjawab, bisa berbicara, bapakku adalah seorang penggembala kambing. Setelah mendengar jawaban jujur dari anak bayi tersebut, mereka kelihatan menyesal. Lalu berkata, kami akan mendirikan tempat ibadahmu yang kami robohkan ini dengan emas dan perak. Juraij pun lantas berkata, tidak perlu. Akan tetapi buatlah kembali dengan menggunakan tanah seperti sedia kala. Kemudian Juraij meninggalkannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor
3436 dan juga Imam Muslim nomor 2550. Kisah di atas diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika sedang menjelaskan tentang 3 orang yang bisa berbicara sewaktu kecil. Ada 3 orang yang bisa berbicara sewaktu dia masih kecil. Siapa itu? Yang pertama, Nabi Isa putra Maryam alaihi salam yang berbicara ketika masih bayi. Yang kedua, seorang bayi yang akan dilemparkan ke dalam api bersama ibunya, yaitu pada kisah Ashabul Ukhdud yang tercantum dalam surat Al-Buruj. Dan yang ketiga adalah bayi yang ada pada kisah Jurej ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini, Jurej melihat wajah pelacur karena doa ibunya setelah Jurej tidak memenuhi panggilannya dengan sebab tetap melaksanakan atau mengerjakan salat sunnah yang dia lakukan itu. Dan para ulama beristinbat mengambil kesimpulan dengan hadis ini bahwa salat sunnah harus dibatalkan untuk memenuhi panggilan ibu. Salat sunnah harus dibatalkan untuk memenuhi panggilan ibu. Karena panggilan ibu itu hukumnya apa? Wajib untuk dipenuhi. Dari kisah di atas dapat diambil pelajaran bahwasanya taat kepada kedua orang tua harus didahulukan daripada ibadah sunnah. Lebih ditekankan lagi kalau orang tua kita memerintahkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang bersifat sunnah atau fardu kifayah. Ya, keterangan ini silahkan dibaca dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin jilid pertama halaman 347.